أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada kesempatan kita kali ini kita akan melanjutkan kitab Minhaj Al-Firqatun Najiyah, yaitu metode golongan yang selamat. Jadi sudah dijelaskan sebelumnya tentang manhajnya golongan selamat. Jadi kita bisa mengenal ciri-ciri atau kita bisa mengenal karakteristik golongan selamat itu dengan penjelasan-penjelasan yang sudah berlalu dan akan dijelaskan kembali. Jadi kalau kita ingin masuk ke dalam golongan selamat yang merupakan juga sebagai ahlu sunnah wal jamaah, begitu juga kelompok, golongan, komunitas kita, jamaah pengajian kita ingin termasuk golongan selamat atau firqatun najiyah atau juga disebut sebagai ahlu sunnah wal jamaah, kita bisa mengenal karakternya itu bagaimana, apakah sesuai dengan apa yang dijelaskan nanti atau tidak. Jadi kalau sesuai ciri-cirinya seperti itu, insya Allah dia termasuk golongan selamat. Insya Allah inilah yang disebut dengan ahlu sunnah wal jamaah. Tetapi jikalau tidak, bahkan bertentangan, berseberangan dengan yang disebutkan karakternya ini, maka dia bukan termasuk atau belum masuk secara utuh. Jadi seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa di antara karakter ciri-ciri dari golongan selamat itu adalah kelompok ini, golongan ini senantiasa melazimkan, membiasakan diri mengikuti manhajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mengikuti juga manhajnya para sahabat sesudah wafatnya beliau. Jadi yang kita ikuti adalah Rasulullah dan para sahabat. Bagaimana berakidahnya mereka, bagaimana beribadahnya mereka, bagaimana bermuamalahnya mereka, apalagi berkenaan dengan masalah-masalah agama. Apa itu manhajnya Rasul dan para sahabat? Sederhana saja, yaitu Al-Quran yang mulia dan juga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang Rasul jelaskan tentang Al-Quran kepada para sahabat itu adalah merupakan hadis-hadis atau sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bahkan kita wajib berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau misalnya kita atau komunitas kita, pengajian kita itu senantiasa berpatokan kepada Al-Quran dan Sunnah, kita termasuk firqatun najiyah atau golongan selamat, atau dikatakan sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Tetapi kalau kita lebih mengedepankan selain Al-Quran dan Sunnah, kita hanya lebih mengedepankan mengenai mazhab kita, grup pengajian kita atau ustadz kita, itu yang lebih kita dahulukan daripada Al-Quran dan Sunnah, jangan berharap itu dikatakan sebagai golongan firqatun najiyah atau dikatakan sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Jadi itu harus membiasakan diri kita di dalam belajar, di dalam beramal, di dalam berdakwah, dalam perjuangan kita membela Islam. Dahulukan Al-Quran. Biasakan amal kita, semua kehidupan kita berdasarkan kepada Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi, sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jika terjadi perselisihan, terjadi perbedaan pandangan, terjadi ketidaksesuaian antara kita dengan
kelompok yang lain, dengan pengajian yang lain, ya dengan komunitas lain, ya wajarlah dalam hidup seperti itu. Pasti ada perbedaan-perbedaan. Maka kita kalau termasuk golongan selamat atau termasuk firqatun najiyah, maka kita harus membiasakan diri untuk kembali, ya apa yang kita perselisihkan ini, yaitu kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Kalau pada masa Nabi dahulu enak tinggal bertanya kepada Rasulullah, tinggal minta keputusan atau hukum. Ya kalau sekarang beliau sudah wafat, maka cara mengembalikan kepada Allah itu adalah mengembalikan, lihat ayat-ayat Al-Quran. Mengembalikan kepada Rasul adalah dengan melihat hadis-hadisnya. Nah, jadi kalau bersesuaian dengan Quran dan hadis, ya maka itulah yang kita pegang. Walaupun yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah itu adalah bukan dari kelompok kita, bukan dari pengajian kita, bukan dari ustadz kita. Kita harus belajar menerima, kita harus belajar menerima apa yang disampaikan ya oleh orang lain selama itu berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena perselisihan itu adalah sesuatu yang ya pasti bisa terjadi, sesuatu yang wajar terjadi, tetapi mengembalikan ya perbedaan perselisihan itu kepada Al-Quran dan Sunnah itu adalah merupakan suatu kewajiban. Nah itu ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah, ciri-ciri firqatun najiyah yang kedua. Begitu juga yang ketiga, bahwa yang namanya firqatun najiyah, golongan selamat, atau dia itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah, adalah tidak pernah mendahulukan ucapan siapapun, ya di atas atau di hadapan ucapan Allah dan Rasul. Dia tidak akan mendahulukan perkataan Syekh Fulan, Ustadz Fulan, Kiai Fulan, yang dia tidak menggembar-gemborkan, dia tidak pernah menginikan, ya mengkultuskan, ya manusia siapapun dia, walaupun tinggi derajat dunianya, ya di atas ucapan Allah dan juga ucapan Rasulullah. Jadi yang selalu dihadapkan kepada dia dalam mengajarkan ini, mengajarkan itu, dalam beramal ini, beramal itu, dari perkara-perkara agama, yaitu adalah firman Allah dan sabda Rasul. Dia tidak pernah mengedepankan ucapan siapapun. Yang dikedepankan, yang diprioritaskan, yang diutamakan dalam belajar, di dalam beramal, di dalam mengajar, memperjuangkan agama adalah ucapan Allah dan juga ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ya, barulah seseorang, jikalau dia tidak mendahulukan, jikalau dia tidak memprioritaskan ucapan seseorang di atas atau di depan Allah dan Rasul, baru dia termasuk Ahlussunnah wal Jamaah atau firqatun najiyah. Tapi jangan berharap dianggap sebagai kelompok firqatun najiyah atau Ahlussunnah wal Jamaah kalau dia lebih mengedepankan, dia lebih mendahulukan, dia lebih memprioritaskan ucapan ustadznya, kiainya, bahkan kelompoknya, ya daripada Allah dan Rasul. Jangan berharap dikatakan dia sebagai golongan selamat, karena tidak termasuk dalam karakteristik ini, tidak termasuk di dalam ciri-cirinya. Ya, itu yang ketiga. Nah, sekarang yang keempat, kita bisa lihat seseorang itu atau komunitas, ya seseorang itu dia termasuk Ahlussunnah wal Jamaah atau firqatun najiyah, yaitu dari apa? Yaitu al-firqatun najiyah ta'tabiru tauhid. Jadi golongan selamat itu sangat menghargai tauhid, ya mengutamakan, selalu mengungkapkan kalimat tauhid, baik dalam ucapan, perbuatan ataupun iktikad, keyakinan. Selalu ya ini kan kepada kalimat-kalimat tauhid. Apa tauhid? Wa huwa ifradullah, yaitu mengesahkan Allah, ya bil ibadah, dalam ibadah. Ya, jadi mengesahkan Allah ya dalam ibadah. Ya misalnya Kak seperti doa dalam berdoa, wal isti'anah minta tolong, wal istighosah dan minta bantuan, waqta syiddah warrahab di masa sempit ataupun di masa lapang, wadabhi yaitu berkurban, menyembelih ternak, apakah itu akikah ataupun kurban, wa nadri dan nazar, wa tawakkul bertawakal atau berserah diri, wal hukmi bima anzalallah dan berhukum dengan apa yang Allah turunkan, wa ghairi dzalik min anwa'il ibadah dan selain dari itu dari berbagai macam jenis ibadah. Ya, jadi yang namanya firqatun najiyah ya atau dia Ahlussunnah wal Jamaah selalu mengutamakan, selalu menonjolkan, selalu menampakkan tauhid dalam dirinya. Ya, ketika dia berucap, dia tidak pernah ia menduakan Allah dalam ucapannya, selalu mengesahkan Allah. Begitu juga dalam perbuatan, begitu pun juga dalam keyakinannya. Allah itu adalah satu-satunya sesembahan,
Karena makna daripada tauhid adalah wahada yuwahidu, tauhid artinya mengesahkan. Wahidun satu. Jadi kalau tauhid itu menyatakan satu. Jadi ketika seseorang mengatakan ya dia dirinya bertauhid, ya itu adalah dia selalu mengesahkan, menjadikan Allah itu satu-satunya sesembahan. Nah, kalau bicara masalah itu adalah masalah ibadah. Nah, ibadah itu apakah sholat, puasa, zakat, haji, itu jenis ibadah. Begitu juga berdoa, meminta pertolongan, meminta bantuan, ya, atau apapun jenis ibadah, selalu mengesahkan Allah dalam ibadahnya itu. Nah, jadi kalau seandainya ada seseorang dia ingin termasuk firqatun najiyah atau dikatakan ahlus sunnah wal jamaah, jadi kalau dirinya itu selalu mengesahkan Allah dalam berdoa. Jadi tidak pernah ada kedapatan ahlus sunnah wal jamaah ataupun firqatun najiyah yang mendatangi tempat-tempat yang dikeramatkan orang untuk meminta bantuan kepada penghuni pohon misalnya, kepada penghuni lembah, apakah itu dari golongan jin misalnya, atau ke kuburan para wali, meminta bantuan kepada para wali dalam hal melapangkan rizki, mempermudah jodoh, yang menganugerahkan keturunan misalnya, atau memberikan kedudukan atau pekerjaan. Tidak pernah ada seseorang yang menganggap dirinya sebagai ahlus sunnah wal jamaah melakukan perbuatan itu. Karena itu bukan mengesahkan Allah, tapi itu menduakan Allah yang disebut dengan perbuatan syirik. Nah, firqatun najiyah atau golongan selamat atau ahlus sunnah wal jamaah karakternya tidak begitu. Dia selalu mengesahkan Allah dalam segala hal. Jadi jangan berharap dia termasuk ahlus sunnah wal jamaah walaupun dia selalu mengagung-agungkan, menggaung-gaungkan, dia selalu menyatakan dirinya sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Kalau kerjaannya pergi ke kuburan para wali, atau pergi ke lembah anu, atau pergi ke telaga anu untuk melakukan ritual-ritual kemusyrikan, ya, karena itu tidak termasuk amalan ahlus sunnah wal jamaah, dan itu bukan termasuk karakteristik ahlus sunnah wal jamaah. Karena ahlus sunnah wal jamaah adalah orang yang selalu ya mengutamakan, orang yang selalu ya menghargai tauhid, ya, sebagaimana dulu juga Rasulullah, para sahabat seperti itu. Dan banyaklah Rasulullah itu mengingatkan, menegur, bahkan melarang para sahabat untuk melakukan berbagai macam kemusyrikan, yaitu perbuatan menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita lihat dalam ayat-ayatnya. Kemudian huwadiyah, tauhid ini adalah al-asasul ladzi tubna alaihi daulatul islamiyah as-sahihah. Jadi tauhid ini adalah merupakan pondasi, merupakan dasar yang dibangun di atas dasar tauhid ini daulah Islamiyah yang sahih. Jadi kalau misalnya seseorang itu ingin membentuk keluarga yang islami, atau menginginkan lingkungannya itu islami, atau bahkan kalau sampai kepada kebentuk negara misalnya yang islami, kalau ya keluarga atau lingkungan itu dibangun atas dasar tauhid, atas dasar mengesahkan Allah. Karena nggak mungkin kita bisa membentuk keluarga islami, membentuk lingkungan islami, ya kalau dipenuhi dengan kemusyrikan. Makanya ini tugas para dai, ini tugas para ulama, ya, untuk mengajarkan, untuk mendistribusikan ajaran tauhid kepada masyarakat. Karena nggak mungkin negara ini bisa makmur, negara itu bisa timbul rasa aman, nyaman, ya, tidak tertimpa oleh bencana musibah, ya, dengan aneka ragam bencana-bencana alam dan yang lain-lainnya, kalau hidupnya ya masyarakat itu ya selalu ya dipenuhi dengan kemusyrikan, ya. Jadi kita bisa membentuk suatu daulah atau keluarga atau lingkungan Islam kalau dibangun atas dasar tauhid. Wala budda, maka tidak boleh tidak, yaitu min dari ibadi syirki wa mazahirihi al mawjudah fi aksaril biladil islamiyah. Maka tidak boleh tidak menjauhkan perbuatan syirik dan juga menjauhkan atau menghilangkan tempat-tempat yang berbau kemusyrikan yang dijumpai di kebanyakan negeri-negeri Islam. Seperti negara kita, banyak bentuk tempat-tempat kemusyrikan, ya, baik itu yang sudah ada sejak masa lalu atau yang dibuat-buat ya kemudian. Jadi kalau kita ingin menjadikan lingkungan kita, ya, ini kita sebagai lingkungan Islam, jauhkan kemusyrikan. Jadi kalau andai kata ada orang mengajarkan kemusyrikan, ya, ritual-ritual kemusyrikan, dicegah dengan cara yang santun, didakwahi,
Begitu juga tempat-tempat kemusyrikan itu kalau bisa dihilangkan, jangan sampai menjadi daerah tempat dia itu dipergunakan sebagai tempat-tempat yang ia melakukan bentuk kemusyrikan. Nah itu ya. Kemudian li'annahu min muqtadayati tauhid, karena menjauhkan kemusyrikan, menghilangkan tempat-tempat kemusyrikan itu merupakan muqtadayat, keputusan daripada tauhid. Jadi konsekuensi kita ini bertauhid adalah menghilangkan kemusyrikan dari diri kita, menghilangkan benda-benda yang di situ ada unsur kemusyrikan dari diri kita. Dulu kita percaya dengan gelang bahar, kita pakai jimat-jimat, kita dulu suka jampe-jampe, mantra-mantra, atau kita suka pergi ke kuburan para wali, kita percaya dengan angka sial dan seterusnya. Maka konsekuensi kita bertauhid atau kita menyatakan kita ini bertauhid adalah kita menjauhkan perbuatan syirik dan benda-benda yang mengandung kemusyrikan yang ada di dalam diri kita atau di keluarga kita, lenyapkan. Keris-keris, jimat-jimat, bakar, hancurkan. Nah, itu adalah merupakan konsekuensi. Ya, dalam segala sesuatu kan kita juga perlu konsekuensi. Jadi kalau kita misalnya menikah dengan seseorang yang kita tahu dia tidak suka makanan ini, konsekuensi kita menikahi dia adalah kita jangan sekali-kali membawakan makanan yang tidak disukai oleh orang yang kita cintai. Itu konsekuensi kita menikahi dia. Ya, jadi kalau kita misalnya suka dengan makanan, ya katakanlah manis, sedangkan pasangan kita pedas misalnya, konsekuensinya adalah jangan melarang dia untuk makan yang pedas-pedas. Ya udah, kalau makan atau belajar saling menyukai. Itu kita konsekuensi dalam pernikahan, konsekuensi kita masuk sekolah, kuliah, bekerja, ya konsekuensi begitu. Jadi orang kalau bekerja masuk jam 8, konsekuensinya ya di tempat itu ya harus masuk jam 8. Jadi jangan salahkan dia nanti kalau dapat teguran kalau masuknya jam 9. Kalau pulangnya jam 4 ya jam 4. Jadi jangan salahkan kalau ditegur gara-gara pulangnya lebih dulu, misalnya jam 2 misalnya. Itu kita bekerja aja ada konsekuensinya. Bahkan bisa dikeluarkan dari tempat kita bekerja kalau kita banyak melanggar. Nah, begitu juga dalam masalah agama apalagi. Jadi ketika kita menyatakan bahwa diri kita ini adalah orang yang bertauhid, kita menjadi seorang muslim yang bertauhid, maka konsekuensinya adalah kita harus menjauhkan diri dari kemusyrikan dan kita harus menghilangkan benda-benda yang di situ ada kemusyrikannya, kita musnahkan dari diri kita dan keluarga kita. Nah, itu adalah muqtadaya at-tauhid. Kenapa? Wala yumkinu nasru li'ai jamaah, karena tidak akan mungkin mendapatkan pertolongan, tidak akan mungkin mendapatkan bantuan dari Allah li'ai jamaah, kelompok manapun, komunitas manapun, jamaah pengajian manapun, tuhmiru tauhid, yang menyia-nyiakan tauhid. Jadi kalau kita misalnya berdakwah lalu dalam kajian kita tidak pernah menyinggung masalah tauhid, tidak pernah kita menjelaskan tentang bahaya kemusyrikan, yang kita ajarkan masalah misalnya akhlak aja, masalah ibadah saja, jangan berharap pertolongan Allah itu ya akan kita dapat. Ya, karena Allah juga mengatakan dalam Al-Quran, ya disebutkan dalam sebahagian daripada ayat Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, menolong menegakkan agama Allah, yansurkum, maka Allah akan menolong ya kalian. Nah, sampai sekarang kenapa Allah tidak menolong kita? Padahal Allah janji kalau kita menolong Allah, kalau kita menegakkan agama Allah, ya sampai sekarang kenapa datang pertolongan? Karena menolong menegakkan agama Allah itu tidak sesuai dengan aturan. Ya, karena menolong agama Allah yang pertama kali sebagaimana Rasulullah dahulu berdakwah adalah mengajak orang kepada akidah. Itulah agamanya para nabi juga begitu. Semua nabi itu dakwahnya satu, yaitu mengajak orang untuk beribadah kepada Allah dengan bentuk pengesaannya. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran juga, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidaklah menciptakan jin dan tidak pula menciptakan manusia illa melainkan liya'budu, supaya mereka beribadah nih kepadaku. Nah, kebanyakan ahli tafsir memaknakan kalimat liya'budu itu adalah liyuwahiduni, supaya mereka mentauhidkan aku. Aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka itu mentauhidkanku. Jadi bukan sekedar ibadah sholat saja, bukan sekedar puasa saja, tetapi yang paling penting dari makna ibadah, dan kebanyakan memang ya di dalam Al-Quran kalau ada perintah ibadah itu dimaknakan dengan kalimat tauhid.
Ya, jadi Allah itu menciptakan jin dan manusia, tujuanlah supaya ya jin dan manusia itu adalah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Nah itu. Ya, jadi nggak mungkin suatu komunitas kajian atau pengajian, ya, atau misalnya orang membuat suatu wadah, ya, katakan organisasi Islam misalnya, mendapatkan pertolongan dari Allah, mendapatkan bantuan oleh Allah, kalau mereka menyepelekan, kalau mereka mengabaikan masalah tauhid. Ya, jadi dahulukan tauhid, dan juga wala tukafiru syirka bi anwa'ihi, dan tidak memerangi ya perbuatan syirik dengan aneka macam jenisnya. Jadi kita ini kalau berada di suatu komunitas kajian atau kita berada di jamaah pengajian, ingin termasuk golongan firqatun najiyah atau ahlus sunnah wal jamaah, maka jangan sekali-kali kita menyepelekan masalah tauhid, dan juga jangan menyepelekan tentang bahayanya kemusyrikan dengan aneka ragam jenisnya. Jadi harus betul-betul ya, kita dahulukan dalam kajian pengajaran itu adalah masalah tauhid dan syirik. Nah, ini semua uswatan birrusul jami'an, karena menteladani, mencontoh ya para rasul seluruhnya dari zaman Nabi Nuh sampai kepada zaman Nabi Isa, kemudian juga wabi rasulinal karim, dan juga dalam rangka menteladani rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam al karim yang mulia, sholawatullah wassalamu alaihim jami'an. Mudah-mudahan sholawat dan salam Allah dilimpahkan kepada mereka seluruhnya. Ya, ini semua karena kita mencontoh para rasul. Karena ini juga kita mencontoh rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dakwah mereka itu didahului, ya, diprioritaskan, ya, diutamakan adalah masalah tauhid. Tapi sayang dai-dai zaman sekarang, ya, karena niat mereka itu bukan untuk membela agama Allah, hanya sekedar cari penghidupan, ya, hanya sekedar untuk memperkenalkan Islam, tidak menyinggung sama sekali masalah akidah tauhid. Ya, tidak pernah menyinggung sama sekali masalah bahayanya kemusyrikan. Ya, sayang sekali. Ya, padahal tadi ingat bahwa semua nabi yang pernah Allah utus di muka bumi ini, begitu juga Rasulullah kita, ya, dakwahnya itu adalah masalah tauhid, mengajak umat Islam ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga sudah dijelaskan. Nah, ya, mudah-mudahan bisa kita pahami. Apalagi kalau kita sendiri sebagai seorang muslim paham kandungan dari surat yang sering kita baca setiap kali sholat. Minimal kita membaca surat ini 17 kali. Karena jumlah rakaat, ya, di dalam ibadah sholat ini adalah 17 rakaat sehari itu minimal. Jadi ini pun dibaca, karena tanpa baca ini sholatnya nggak sah. Apa itu? Surat Al-Fatihah. Nah, di dalam surat itu ya ada bahagian ayat yang mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Ya, itu sudah merupakan suatu janji. Itu adalah merupakan suatu ikrar yang diucapkan oleh orang yang sholat. Kalau dia paham kandungannya, bahwa beribadah itu hanya kepada Allah, minta tolong itu hanya kepada Allah. Jadi kalau ini diterapkan, dia termasuk ahlus sunnah wal jamaah, dia termasuk sebagai firqatun najiyah. Tetapi sayangnya apa yang diucapkan itu dia tidak pahami. Berapa banyak di antara mereka membaca, tetapi setelah membaca ayat ini, kemudian ketika mereka mendapatkan suatu kesulitan, ya, mereka datangnya kepada para dukun, mereka datangnya ke orang-orang pintar, atau bahkan mereka datangnya ke kuburan para wali untuk meminta bantuan, untuk meminta pertolongan. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka kebanyakan tidak paham dari apa yang dibacanya itu. Ya, karena memang itulah kandungan, ya, daripada ayat tersebut. Dan ini bisa juga dijumpai seperti yang disabdakan oleh Rasulullah kepada sepupunya, yaitu Abdullah bin Abbas. Jadi Nabi pernah berpesan kepada Ibnu Abbas di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih, kata Rasulullah, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Jadi kalau engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan apabila engkau minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Nah, itu pesan Nabi. Pada sepupu beliau itu orangnya masih kecil, tapi sudah dididik oleh beliau itu dari sejak kecil
bahwa kalau hendak meminta apapun dalam masalah dunia, apalagi masalah akhirat, mintalah kepada Allah. Biasakan meminta kepada Allah. Jangan kepada dukun, jangan kepada penghuni-penghuni kubur, jangan kepada penghuni-penghuni lembah, yaitu kelompok jin. Jangan. Begitu juga kalau mendapatkan suatu musibah, suatu bencana, suatu kesulitan, kegalauan atau apa, minta tolonglah kepada Allah. Nah, ini sebagaimana gambaran surah Al-Fatihah. Jadi Al-Quran sendiri sudah memberikan pengajaran seperti itu. Tapi sayangnya kita ngakunya sebagai ya ahlu sunnah wal jamaah, ngakunya pengen masuk ke dalam golongan selamat, tapi perilakunya itu ya menyimpang. Ya ini mungkin karena pengajaran ya para ustadznya ya selama ini kurang greget ke dalam masalah akidah. Ya tidak menjelaskan masalah tauhid, tidak menjelaskan mengenai bahaya-bahaya mudorot-mudorot daripada kemusyrikan. Ya, itulah yang terjadi di masyarakat kita, menyepelekan masalah tauhid dan menyepelekan masalah bahaya kemusyrikan. Pada kemusyrikan ini bahayanya lebih bahaya daripada perbuatan dosa-dosa yang lain. Sebagaimana nanti suatu saat akan dijelaskan insyaallah. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan juga ya kepada kita, dan ini juga sudah disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an. Ya Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakan wahai Nabi. Jadi Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengatakan kepada umat manusia umumnya dan kepada kaum muslimin khususnya. Apa yang harus beliau katakan? Apa yang harus beliau nyatakan kepada umat manusia atau kaum muslimin? Yaitu inna sholati, sesungguhnya ibadah sholatku, ibadah-ibadah yang khusus tertentu, wa nusuki, dan ibadah kurbanku, ya, kemudian wa mahyaya, dan hidupku. Hidup itu dari sejak dia bangun tidur sampai dia tidur kembali. Wa mamati, dan mengakhiri hidupnya dengan kematian. Nah, semuanya, sholatnya, kurbannya, kemudian hidup dia ya dalam kehidupan sehari atau bahkan kematian dia, semuanya itu adalah lillahi rabbil alamin, semata-mata untuk Allah Rabbul alamin, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Itu. Jadi kita ini sekarang bangun tidur, melakukan ini, melakukan itu, apakah kerja ataukah kuliah atau sekolah ya, atau ibu-ibu ngurus dapur segala macam, semuanya itu harus lillah karena Allah. Ini yang merupakan ya kandungan daripada tauhid. Jadi hidup kita itu karena Allah. Bahkan juga nanti begitu mengakhiri hidup kita, apakah dengan kita berjihad, atau apakah kita dengan sakit, atau apalagi yang lain yang kemudian kita wafat pada masa itu, semuanya juga harus ditujukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu hadirkan niat kita, selalu datangkan niat kita semuanya karena Allah. Kita mau melakukan apapun, apakah amalan-amalan yang sifatnya khusus ibadah atau juga amalan-amalan dunia, maka niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan wa bidzalika umirtu, dan untuk berdakwah karena Allah lah aku diperintahkan. Ya. Kemudian wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama-tama ya muslim, aku orang yang pertama-tama berserah diri kepada Allah. Nah itu. Jadi itu yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah untuk menyampaikan kepada umat manusia umumnya, umat Islam khususnya, bahwasanya kita ini melakukan apapun semuanya semata-mata lillahi rabbil alamin. Nah, ya, maka kita nyatakan seperti itu. Nah, jadi kalau kita betul-betul semuanya karena Allah, ini adalah merupakan bentuk daripada akidah tauhid. Ya makanya, sebagaimana juga sudah dijelaskan tadi, bahwa kalau kita ini sebagai firqatun najiyah, yang kita mementingkan, yang kita sangat menghargai akidah tauhid, maka hendaklah kita senantiasa mengesahkan Allah dalam berbagai macam hal, dalam masalah-masalah ibadah. Ya seperti dalam berdoa, kalau kita punya masalah, berdoa kepada Allah. Ya dalam masalah minta bantuan, pertolongan, mintalah kepada Allah, bukan hanya waktu sempit, ya dalam waktu kita mendapatkan bencana atau musibah saja, dalam mendapatkan kebahagiaan pun begitu. Jadi kalau orang bertauhid itu ketika mendapatkan kesengsaraan, kesusahan, kesulitan, dia tahu ini datang dari Allah, dan dia tahu bahwa Allah hendak menguji dia, dan dia juga tahu bahwa hanya Allah yang dapat menghilangkan kesusahan.
yaitu selalu mengembalikan kepada Allah segala hal yang menimpa dia. Begitu juga kebaikan, dia tahu kebaikan ini dari Allah, dia juga tahu bahwa kebaikan ini adalah merupakan ujian kepada Allah, maka dia akan memanfaatkan kebaikan-kebaikan ini untuk beribadah kepada Allah sebelum Allah menghilangkan kebaikan tersebut. Maka ketika mendapatkan keburukan atau kesempitan, ketika mendapatkan kebaikan ya atau kelapangan, dia manfaatkan. Ya, orang yang bertauhid itu memanfaatkan sebaik-baiknya sehingga bisa menanggap pahala dari kelapangan dan juga bisa menangkap pahala dari kesempitan, dari kesenangan, dari kesusahan, sama-sama bisa mendapatkan pahala. Jadi orang yang selalu mengkaitkan segala sesuatu kepada Allah, itulah orang yang bertauhid. Bahkan juga bukan hanya itu, dalam berhukum juga begitu. Jadi ketika dia hendak melakukan ini, dia melakukan itu, mau masuk kamar mandi, mau makan, ya mau apalah misalnya, dia selalu ingat sama Allah. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Ya, jadi untuk menunjukkan orang bertauhid, dia mau diatur, dia mau dibebankan hukum, ya, bahwa dia harus melakukan ini, melakukan itu. Dia kenapa sih banyak banget aturan, masuk kamar mandi harus kiri, keluar kaki kanan, kenapa sih masuk masjid kaki kanan, kemudian keluar kaki kiri? Ya, kalau orang bertauhid nggak masalah. Ya, karena dia tahu bahwa Allah yang menetapkan hukum, baik itu lewat langsung Al-Quran atau melalui Rasulnya SAW di dalam hadis-hadis. Itulah orang bertauhid. Ya, yang mau menerapkan hukum, yang mau mempraktekkan hukum-hukum Allah yang ada di dalam Al-Quran ataupun lewat Rasulnya di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah memang kita diperintahkan Allah, yaitu untuk beribadah, untuk melakukan segala hal semata-mata lillahi rabbil alamin. Nah itu, ya, karena tauhid ini adalah masalah yang sangat penting. Ya. Bahkan kalau seandainya kita ingin negara kita ingin lingkungan kita itu, ya katakanlah barokah, ya diangkat kesusahan-kesusahan, diangkat bencana-bencana, maka yang datang dari Allah itu hanyalah kebaikan-kebaikan. Sederhana aja, buatlah lingkungan itu, dibuatlah daerah tersebut, atau kalau itu suatu negara, buatlah negara itu negara yang rakyatnya, yang penduduknya beriman kepada Allah. Nah, itu juga mengajarkan tauhid. Jadi jangan berharap suatu negara itu bisa makmur, ya tidak terkena bencana atau lepas dari bencana kalau rakyatnya dipenuhi dengan kemusyrikan, dipenuhi dengan kemaksiatan, nggak akan. Ya, sebagaimana kata Allah, ya kita baca aja Al-Quran. Ya, Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Jadi kalau seandainya bahwa penduduk suatu negeri itu, ya negeri kita lah misalnya, amanu, mereka beriman, penduduknya, rakyatnya, masyarakatnya itu beriman sami'na wa ta'na kepada Allah Rasul, ya kemudian tidak memilih ya suatu yang lain dari apa yang Allah Rasul perintahkan kepada mereka atau yang larang kepada mereka. Jadi mereka ada sami'na wa ta'na, yaitu beriman, wattaqau, dan mereka bertakwa, rajin beramal soleh, tidak melakukan hal-hal yang dilarang, ya tidak melakukan kemusyrikan, tidak melakukan kemaksiatan lain. Nah, kata Allah, kalau seandainya penduduk negeri itu, seandainya rakyat di negeri tersebut, ya mereka beriman dan bertakwa, kata Allah, la, benar-benar, pakai lam taukid, itu penegasan, benar-benar sungguh-sungguh, nanti fatahna, kami akan bukakan alaihim kepada mereka. Apa yang dibuka? Barokat, keberkahan-keberkahan. Dibuka keberkahan. Jadi bukan bencana, bukan nanti gunung meletus yang menimpakan kobaran api, lava, ya atau kemudian tsunami, kemudian tanah longsor, ya kemudian apalagi berbagai macam bencana, seperti banyaklah di negeri kita aja bencana-bencana. Tapi kalau penduduk negeri ini semuanya beriman, ya mereka sami'na wa ata'na kepada bertakwa, mereka tidak melakukan kemusyrikan, menjauhi kemaksiatan, maka ini merupakan peran serta para ulama untuk berdakwah, dan ini juga didukung oleh pemerintah bahwa dakwah tauhid itu sangat penting, dakwah keimanan itu sangat penting supaya masyarakatnya jauh dari kemaksiatan. Jangan malah bekerja sama dengan ahli maksiat, dengan negara-negara yang negara itu jelas misalnya negara-negara komunis misalnya, maka masa kerja sama dengan orang komunis, kerjasama dengan orang-orang Syiah,
bekerja sama dengan ahlu maksiat, jangan, karena nanti akan ada dampaknya buat negara kita. Ya, maka nanti kalau seandainya masyarakat kita ini tidak diarahkan kepada keimanan, tidak diarahkan kepada ketakwaan, maka mereka itu akan sering ditimpa bencana. Apalagi kalau seandainya dikuasai oleh orang-orang ya kafir, orang-orang yang tidak punya agama atau komunis, maka umat di negeri ini akan ditindas. Maka orang yang menjadikan penyebab tertindasnya suatu negara, menyebab tertindasnya suatu masyarakat atau rakyat, maka dia akan menanggung dosa yang sangat besar. Ya, nauzubillah, jauhi ya, daripada nanti di hari kiamat, percaya ataupun tidak percaya, ya nanti akan datanglah pertanggungjawaban seperti itu. Ya, maka sebagai orang yang dikasih amanah untuk menjadi pelindung rakyat, ya, sebagai pemimpin rakyat, maka harusnya dia membuat masyarakat sejahtera. Nah itu, nah barulah nanti kalau masyarakatnya beriman, bertakwa, akan dibukakan oleh Allah pintu-pintu berkah dari langit dan bumi. Tetapi sayangnya kata Allah, walakin kadzabu, tetapi sayang mereka mendustakan ajaran Islam, mereka mendustakan kebenaran, mendustakan Al-Quran dan Sunnah. Ya, mereka tidak percaya apa yang dibawakan oleh para ulama, yang dibawakan oleh ajaran-ajaran dakwah ini, ya mereka mendustakan. Ya, maka dengan sebab itulah summa kemudian ya walakin kadzabu, tetapi mereka mendustakan, fa akhadnahum, maka kami siksa mereka, kami timpakan siksaan kepada mereka, bima kanu yaksibun, dengan sebab apa yang mereka telah kerjakan. Alhamdulillah. Jadi kalau kita ingin membuat kesejahteraan kepada masyarakat, walaupun barangkali lingkungan kita ini ya katakanlah bukan penghasil bumi yang baik, bukan penghasil minyak yang baik, tetapi kalau penduduk negeri ini ya beriman dan bertakwa, ada barokah yang lain. Ya seperti ya kita lihatlah bagaimana dulu negara Arab Saudi dulu yang sangat gersang, tetapi karena mereka memang didakwahi oleh Rasulullah, diikuti oleh para ulama, nah bisa keberkahan yang ada pada mereka. Ya bisa lihat bagaimana yang namanya ya hasil daripada minyaknya, bisa kita lihat. Belum lagi yang lain-lainnya. Negara kita bahkan ada negara yang melimpah hasil kekayaan alamnya, tetapi kenapa banyak masyarakat yang kelaparan, banyak masyarakat yang hidup dalam kesusahan, mereka ditimpa oleh busung lapar, ya bahkan yang banyak yang tidak layak mendapatkan pendidikan, dan banyak lagi yang lain. Ya kenapa? Ya karena masyarakatnya jauh daripada keimanan, jauh daripada ketakwaan. Ini adalah merupakan tanggung jawab para ulama, dan tanggung jawab adalah orang yang mengemban amanah sebagai pemangku jabatan. Ya kelak kalian atau kita semua yang memiliki tanggung jawab itu akan dimintai pertanggungjawab. Makanya marilah sama-sama kita duduk di depan majelis-majelis ya untuk mengajak ya kepada umat Islam secara khusus atau umat manusia secara umum, supaya mereka itu mentauhidkan Allah, supaya mereka itu mengesahkan Allah sebaik-baiknya. Insya Allah janji Allah ya sebagaimana yang sudah terjadi pada orang-orang dulu termasuk pada masa Rasulullah, nanti akan ada keberkahan-keberkahan. Nah, ini juga janji Allah di dalam Al-Quran surat 7 tadi, surat Al-A'raf ayat 96. Tinggal bagaimana, apakah kita mau mempraktekannya, maukah kita menyampaikannya itu kepada umat manusia atau tidak. Ya, dan ayat-ayat seperti ini di dalam Al-Quran banyak sekali. Tinggal bagaimana kita mau ya mewujudkan, bagaimana kita mau tidak merealisasikan dakwahnya para nabi, dakwahnya para sahabat tentang pentingnya akidah tauhid dan bahayanya kemusyrikan-kemusyrikan. Maka bahwa apa yang disampaikan di sini hanya untuk memberikan penjelasan tentang karakteristik, tentang ciri-ciri dari firqatun najiyah, ya ahlus sunnah wal jamaah, bahwa ciri-ciri mereka, karakter mereka itu kita bisa lihat dari kehidupan sehari-hari mereka atau keberadaan sehari-hari daripada komunitas ya golongan selamat itu. Bagaimana dalam kehidupan mereka, apakah mereka itu mementingkan ya peduli menghargai tauhid atau tidak, ya apakah mereka juga perhatian kepada kemusyrikan akan bahayanya dengan berbagai macam jenisnya, sehingga mereka dengan itulah ya firqatun najiyah itulah kemudian berdakwah supaya umat manusia khususnya umat Islam untuk menjauhi kemusyrikan-kemusyrikan. Nah, kalau
komunitas atau kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Firqatun Najiyah melakukan hal itu, mengajarkan tauhid dan memerangi kemusyrikan, ya insya Allah itulah yang dikatakan dengan Firqatun Najiyah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi kalau tidak ada kriteria seperti ini, karena lebih disibukkan dengan dakwah yang lain, ya maka andai kata dia mengaku, dia menyatakan ribuan kali bahwa dia termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka bukan. Ya, maka ini adalah merupakan seperti yang dijelaskan di dalam pelajaran-pelajaran. Ya, mudah-mudahan apa yang dijelaskan di sini minimal membuka pintu ya hati kita atau membuka mata hati kita supaya kita mulailah berdakwah dengan apa yang telah didahulukan, dengan apa yang telah diawali dulu oleh para nabi dan juga Rasulullah, serta yang dipesankan Rasulullah kepada para sahabat dalam berdakwah, yaitu mengawali dengan kalimat tauhid, mengajarkan akidah tauhid ya kepada umat manusia dan khususnya umat Islam. Ya, mudah-mudahan ini jadi pembelajaran khususnya buat ya keluargaku atau buat orang-orang yang memang ya ingin ikut berkecimpung ya dalam bidang dakwah, ya hendaklah mendahulukan akidah tauhid dalam pengajaran dan juga mendahulukan pengajaran tentang bahayanya kemusyrikan. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan faedah dan manfaat untuk kita semua supaya kita cinta kepada tauhid, kita cinta kepada dakwah tauhid, kita cinta kepada orang-orang yang menyerukan ya ajaran tauhid, dan kita juga mencintai orang-orang yang berjuang untuk menghilangkan, melenyapkan, memerangi berbagai macam bentuk kemusyrikan. Ya, insyaallah ya apa yang dijelaskan di sini mudah-mudahan memberikan faedah untuk kita seluruhnya. Dan diakhiri dengan walhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك